Karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Rabbana taqabbal minna ya Allah, innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin, agak dipercepat kajian ini di luar hujan supaya saudara tidak pulang terlalu malam. Bukan lamanya pengajian yang penting. Yang penting Allah ridho. Karena niat yang belajar dan yang mengajar sama-sama mencari keridhoan Allah. Kita tidak bisa berubah hanya dengan lamanya belajar, tapi kalau Allah menghendaki perubahan, walaupun yang disampaikan sederhana dan sedikit, kalau Allah ridho, maka jadi perubahan pada diri kita. Alhamdulillah, kita akan kaji kali ini surat An-Nisa ayat 79. Bukan tafsir, karena tafsir itu harus oleh ahlinya, tetapi bagaimana kita berusaha untuk memaknai saja. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa didapat. Silakan Ustaz bacakan An-Nisa 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. Asobaka min hasanatin faminallah. Apa saja nikmat yang kamu peroleh dari Allah. Ini penting. Nikmat apapun bentuknya, wa ma bikum min nikmatin faminallah, dari Allah. Nikmat apa yang pertama? Nikmat penciptaan. Kita dulu tidak ada. Lalu Allah menciptakan kita jadi manusia, tidak jadi kambing, tidak jadi kuman, tidak jadi pohon, tidak jadi salju, tidak jadi virus. Allah lah yang menghendaki. Kita jadi manusia mutlak adalah karunia Allah, ciptaan Allah. Yang kedua, nikmat apa? Nikmat pengurusan. Sudah diciptakan dengan sebaik-baik bentuk menurut Allah. Jadi jangan ingin seperti orang lain. Karena sebaik-baik bentuk bagi kita yang ada ini. Ingin cakap seperti Nabi Yusuf. Sudah tahu cobaan Nabi Yusuf seperti apa? Mau saudara? Di penjara, karena cakep sekali beliau memilih di penjara. Sudah sebaik-baik bentuk kita ini. Sudah diciptakan, nikmat selanjutnya adalah nikmat diurus oleh Allah. Kita tidak bisa mengurus diri kita dengan sempurna, karena kita tidak tahu apa yang harus kita urus. Paling makan sedikit. Kita tidak tahu bagaimana menumbuhkan gigi, menyiapkan air ludah yang benar-benar begitu dahsyat kemanfaatannya. Kita tidak mengerti bagaimana jumlah air ludah kita cukup, tidak kebanyakan, tidak kekurangan. Alhamdulillah, kita juga tidak tahu menghentikan pertumbuhan gigi. Bagaimana kalau makin tua? Makin panjang. Masya Allah. Untung berhenti tumbuhnya. Kita juga tidak paham kenapa di sini berhenti tidak ada rambutnya. Coba kalau semuanya berambut,
tidak mengerti. Kuku yang memanjang bukan jari. Bagaimana makan terus jari yang memanjang? Pasti menderita karena ada potong jari. Masya Allah. Diciptakan oleh Allah. Didesain oleh Allah. Ada yang cacat tidak ciptaan Allah? Ada yang cacat? Tidak ada. Memang Allah menciptakan maunya begitu. Ada yang gagal ciptaan Allah? Ada yang jelek? Tidak. Jelek versi nafsu kita. Tidak ada yang jelek. Allah mendesain sedemikian rupa. Pasti ada perhitungannya di sisi Allah. Kemudian diurus semua. Diberi oksigen, diberi minum. 70% tubuh kita cairan. Kalau tidak dikasih cairan, masalah. Tidak tahu mata airnya di mana, bagaimana pH-nya jadi 7, bagaimana ini kuman tidak ada, tidak tahu. Tiap hari datang. Oksigen, di sini udara berbagai macam, tapi yang masuk ke paru-paru saya, paru-paru saudara oksigen. Padahal yang dikeluarkan oleh sebelahnya itu karbon dioksida. Allah yang ngurus. Bagaimana oksigen ditangkap oleh sel darah kita. Kita bagaimana nangkap oksigen? Oksigennya saja tidak tahu, darahnya juga tidak tahu. Jantung berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak kenal lelah. Allah yang mengurusnya. Jadi kalau kita bernafas ingat Allah. Kalau ada yang buang angin, kentut, bau bagaimana? Ingat apa? Ingat Allah yang menciptakan aneka harum-haruman. Ada yang harum karbit. Nyebut bau tuh hati kita jadi nggak enak. Mending harum karbit saja. Berarti kita tidak kena COVID ya. Semuanya Allah. Tiap hari makanan datang. Nasinya, berasnya dari Cianjur. Kedelainya dari Amerika. Garamnya dari Madura. Ikannya dari Jatiluhur. Sayurannya dari gunung mana. Demi Allah ngumpul di meja kita. Tiap hari. Tidak ada sehari pun yang luput. Benar? Pernah Allah lupa ngasih oksigen ke kita sehari saja? Dikubur, saudara. Jadi jangan mengatakan, aduh saya ini rezekinya sedikit. Rezeki apa dulu? Duit yang saudara maksud ya. Rezeki itu melimpah ruah setiap saat. Setiap saat kita diurus oleh Allah. Capek, kasih ngantuk, tidur. Lagi tidur kita tahu apa? Boro-boro ngurus diri, tidak tahu apa-apa. Beres diurus oleh Allah. Makan juga cuman nyam. Dari sini saja udah nggak tahu kemana itu. Coba kalau ngumpul di paru-paru. Satu saja masuk ke celah menuju ke paru-paru, langsung kita diingatkan. Benar? Tidur, bisa bangun, itu nikmat. Bisa duduk, bisa kedip, bisa mendengar. Semua ini nikmat. Tiada bertepi setiap saat. Maka orang tidak bahagia, bukan kurang karunia, karena kurang bersyukur. Kalau kita terus menafakuri kebaikan Allah kepada kita, pasti nangis. Karena karunia Allah melimpah setiap saat. Padahal kita jarang bersyukur. Kalau orang banyak menafakuri karunia Allah,
dia tidak cemas terhadap masa depan. Selama ini saja kita diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang cemas-cemas terhadap masa depan itu karena orang jarang tafakur dengan apa yang Allah berikan. Nikmat apa lagi? Sesudah nikmat pengurusan, nikmat hidayah. Kita jadi Islam, itu Allah yang memberi hidayah. Kita tidak tahu, kita bersyukur. Ditakdirkan jadi orang Islam, jadi kenal kepada Allah, kenal kepada Rasulullah, kenal kepada Islam. Tapi dari 7 miliar, cuma 1,7 miliar saja. Sedikit yang dapat hidayah. Dan yang dapat hidayah juga belum tentu dapat nikmat iman. Ada yang dapat Islam, tapi belum tentu iman. Kalau Islam baru bersaksi, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tapi kalau iman udah percaya, ini lebih tinggi nikmatnya. Dan yang paling top namanya nikmat ihsan. Yakin kepada Allah. Wah, itu antabudallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah wa innahu yara. Beribadah seakan melihat Allah. Kalau tidak, kita tidak bisa melihat Allah, memang tidak akan bisa lihat dengan mata ini di dunia. Yakinilah Allah melihatmu. Jadi orang yang paling bahagia di dunia, yang sambil diam begini, yakin Allah sedang menatap dirinya, sedang memperhatikan dirinya, dimanapun, kapanpun. Orang yang dekat dengan Allah cirinya merasa Allah itu dekat. Orang yang jauh dari Allah tidak merasa Allah itu maha dekat. Jadi nikmat besar ini. Dan kita yang sudah diberi hidayah Islam kepada hamba-hamba Allah yang belum Islam, jangan berpikir dan merendahkan. Justru apa yang bisa kita lakukan? Dulu Rasulullah Islamnya sendiri, yang lain belum Islam. Beliau berjuang jadi uswah hasanah, contoh bagaimana pribadi Islam yang benar. Kemudian beliau berdakwah dengan cara yang hikmah. Dan beliau mendoakan sehingga Islam tumbuh sampai kita sekarang. Kalau kita orang yang non-Islam, hamba Allah juga, ciptaan Allah, dititipkan kepada kita yang sudah diberi hidayah ini. Coba kalau ditukar gimana? Sering menonton tayangan tentang para mu'alaf ya, terutama di berbagai penjuru dunia. Betapa mereka sangat senang sekali mendapat hidayah Islam. Rasanya lega, hidup ini sangat tercerahkan. Benar banyak masalah, tapi jelas pegangannya. Kita sudah diislamkan Allah lebih dulu, kadang tidak begitu bersyukur. Benar? Ini nikmat besar. Nikmat yakin ke Allah itu nikmat yang tidak ada bandingannya. Surga dunia ini disebut apa? Hayatan thayyibah. Kuncinya ada berapa? 2. Bahagia di dunia ini kuncinya 2 aja hadirin. 1, iman. 2, amal soleh. Fokus ke sana. Banyak uang pasti bahagia? Jawablah. Pasti bahagia?
tidak pasti bahagia. Kalau uang banyak pasti bahagia, berarti Allah tidak adil. Karena Allah membagikan uang tidak semuanya banyak. Kalau cakep pasti bahagia, tidak tahu. Kalau yang cakep bahagia berarti Allah tidak adil. Berarti kita sengsara, ya. Casing semua itu. Enggak ada harganya dunia ini bagi Allah. Tidak ada harga sama sekali. Dunia cuman gitu aja. Dibanding dengan matahari saja dunia udah tidak ada apa-apanya. Dunia biasa sajalah, ya. Kalau kita sudah kagum dan mengagung-agungkan dunia, kita mengagung-agungkan yang tidak ada apa-apanya. Kalau mau kagum kepada pemilik langit dan bumi, itu sah. Pasti bahagia. Karena kita mengagumi yang semestinya kita kagumi. Nikmat apa lagi? Nikmat. Banyak sekali dari Allah. Nikmat dapat ilmu. Apa saudara pikir datang ke sini tanpa pertolongan Allah? 1001 kesempatan untuk dapat musibah di jalan. Kita selamat ke sini, Allah yang menyelamatkan. Saudara tahu, ada yang tidak suka saudara ke sini. Ada yang mati-matian menghalangi. Siapa? Syaitan. Setan itu tugas pertama dan utamanya menghalang-halangi orang paham agama. Karena kalau orang udah paham agama, dia kenal ke Allah. Kalau kenal ke Allah, dia berlindung ke Allah. Setan gak berdaya. Kalau orang sudah ikhlas, mukhlasin, setan tuh gak mempan. Kalau orang udah tawakal, setan itu tidak berdaya. Makanya dihalang-halangi datang ke majelis ilmu, mendengarkan ceramah, itu tugas utamanya, kerjaan dia yang paling penting. Maka saudara bisa datang ke majelis taklim, majelis ilmu, itu nikmat besar. Ini pada saat yang sama saat ini nih, ada yang sedang nonton TV, ada yang tidur, ada yang sedang, nauzubillah, berbuat maksiat, ada yang sedang menyia-nyiakan waktu. Alhamdulillah, Allah memampukan kita ke sini. Ini nikmat nih hadirin. Coba pilih, mendingan dapat gepuk atau dapat ilmu. Kalau saya sih ya ilmu ya gepuk. Kata Adeda, kalau suruh milih mending ilmu atau makan. Kan? Penting mana, ilmu atau makan? Kalau orang dapat ilmu, maka saya lupa lagi ya, pokoknya gitu aja lah ya. Ini nikmat. Jadi kalau kita tiap hari dapat ilmu, apalagi kita dapat guru yang yakin ke Allah, itu gak bisa dibanding dengan triliun-triliun rupiah. Karena punya guru yang yakin, kita ke bawah yakin. Punya teman yang yakin, itu nikmat besar sekali. Punya pendamping hidup yang yakin ke Allah, itu tidak ada bandingannya. Karena tingkat keyakinan inilah yang akan menentukan kebaikan seseorang dan kecintaan Allah kepadanya. Ada dalilnya? Ada. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini do'if. Mu'min yang kuat
lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Orang beriman makin kuat iman, makin baik dalam segala hal dan makin dicintai Allah. Makanya jangan terobsesi meningkatkan penghasilan, meningkatkan aset, berobsesi meningkatkan keyakinan dan amal soleh. Dan semua itu milik Allah. Gak bisa kita bisa yakin tanpa Allah yang memberi. Gak bisa. Alhamdulillah. Minta apapun kepada Allah. Teman punya motor bagus. Saudara pengen. Yang ngasih motor ke teman siapa? Jawab. Ya, saudara mintalah sama Allah. Kalau daripada dengki sama teman, mending minta saja kepada yang ngasihnya, benar? Teman nikah sama yang soleh atau soleha, daripada saudara iri sama takdir dia, tinggal minta saja. Lah dia juga punya jodoh, Allah yang ngasih. Gak ribet. Tapi banyaknya orang SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Temen naik pangkat, kita naik tensi. Ya. Dengkinya kita kepada orang lain tidak akan mengurangi apa yang Allah tetapkan untuk orang lain. Siapa kita? Pakai sebel-sebel dengan pemberian Allah, pasti kita yang celaka. Perlu apapun, minta ke Allah sebelum minta ke siapapun. Karena yang punya segala-galanya hanya Allah. Yang menentukan segala karunia hanya Allah. Sedikit banyak dari Allah. Lapang sempit dari Allah. Asli hadirin. Mintalah ke Allah. Karena semua nikmat. Wa ma asobakum. Gimana tadi? Ma asobaka min hasanatin faminallah. Wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Nah sekarang keburukan yang menimpa. Dari mana keburukan menimpa kita? Famin nafsik, dari dirimu sendiri. Nih ya, kalau ada orang yang mencerca, menghina kita, memfitnah kita, bahaya tidak? Jawab, bahaya tidak? Gak ada bahayanya sama sekali dihina orang. Yang bahaya, mulut kita suka menghina orang. Karena semua keburukan yang kita lakukan, itulah yang akan mencelakakan kita. Tapi saya dihina, berapa banyak keburukan mulut kita. Orang menghina kita, itu diundang oleh perilaku kita. Makanya orang-orang yang selalu istighfar itulah orang yang paling benar dalam menyikapi hidup ini. Lagi jalan, aduh, kebentur pintu, astagfirullahaladzim. Itu bukan kebetulan kejedot pintu. Itu diatur Allah. Buka jendela, sini nih. Menyut di sini. Jendela kurang ajar, kisah. Kenapa dong kebentur jendela? Pikir itu mata pakai apa aja. Kita berzina terus matanya melihat yang tidak halal dilihat. Tidak ada satupun maksiat mata kecuali Allah pasti tahu, kecuali pasti ada balasannya. Tidak ada yang tidak ada balasannya. Kita yang mengundang semua kepahitan. Penjol lu. Ini penjol tidak membuat kepala orang benjol. Tapi bisa membuat kepala kita benyut itu. Kita menghina orang
yang paling celaka siapa? Jawab, kita. Tidak ada sekecil pun perbuatan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Sekecil apapun perbuatan kita, kita akan lihat balasannya. Jadi sebetulnya siapa sih yang paling membahayakan hidup kita di dunia dan akhirat itu? Jawab, siapa? Diri kita sendiri. Siapa yang lebih sayang kepada diri kita? Kita atau Allah? Jawab, Allah. Kita enggak begitu sayang pada diri kita. Kita zolim kepada diri kita sendiri. Kitalah yang mencelakakan diri kita dengan perbuatan-perbuatan buruk kita. Mata, mulut, telinga, pikiran, perbuatan, hati, semua itu balik ke kita. Allah justru yang mau mengampuni kita. Betul? Allah mah enggak untung kita taat juga. Aduh, kita ini udah dikasih segala macam oleh Allah. Hidupnya petantang petenteng, dikasih kekayaan jadi sombong, dikasih kepinteran jadi ujub, jadi sombong. Padahal kalau Allah menghendaki ya model-model kita gini, ya tinggal disambar petir aja, jelebet, gosong, selesai. Apa coba? Sholat aja nggak pernah khusyuk, ngaji sisa waktu, itu pun lebih sibuk untuk laporan, bukan karena ingin dekat dengan Allah. Karena mutaba'ah harian harus baca Quran 1 juz sehari, pakai bohong lagi, zikir jarang, dosa tiap pagi siang malam. Allah melihat semuanya. Hati-hati nih, kalau sariawan udara sekarang jelek banget, apa nyalahin udara? Lagi pancaroba nih, saya jadi batuk begini, istighfar. Ini mulut ngomong apa aja, jerawat di sini, ini banyak kuman daerah sini, ini nggak cuci tangan. Tunggu dulu, jangan-jangan centil, kagum kepada kulitnya sendiri. Kenapa ya ketek saya bisulan? Siapa tahu selama ini petantang petenteng. Allah tahu. Kita kalau dikasih yang bagus kan maunya pamer aja terus. Allah yang punya, kita yang pengen dipuji, nggak nyambung ya. Waktu itu mau ada pertandingan push up. Allah sudah tahu, udah pasti ujub, ria, langsung makan gado-gado, kacangnya bikin asam urat. Sendi itu banyak hadirin, tapi di sini nih sakitnya. Atuh pasti nggak bisa push up. Allah yang ngatur sendi mana yang bakal benjol hadirin. Hati-hati, harusnya istighfar terus. Kejadian apapun, istighfar. Karena semua wama asobaka min sayyiatin famin nafsik. Surat Asy-Syura ayat 30, wama asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Sejenis itu ya, musibah apapun yang menimpamu diundang oleh tanganmu sendiri. Jadi, tapi kelihatannya saudara tenang begini. Punya dosa tidak? Punya dosa tidak? Sedikit? Banyak atau banyak sekali?
Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Pertanyaannya, berapa kali istighfar sehari? Kok nggak ada yang jawab? Kita mah istighfarnya juga bisa nambah dosa. Astagfirullahaladzim. Masa minta maaf melotot? Minta maaf menangis? Harus jelas dulu hadirin. Siapa nih yang membahayakan kita? Zolam tuh nafsi. Lihat Nabi Adam. Ketika ditipu setan. Kan Nabi Adam gak nyangka di sorga ada yang nipu. Ya. Tapi iblis menipu. Sehingga dilarang mendekati pohon, malah memakan buah. Tapi ketika tobat, nyebut iblis tidak? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami, wahai Tuhan kami menzolimi diri kami sendiri. Tuh ngaku. Kami sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mencurahkan rahmat kepada kami, kami pasti jadi orang rugi. Tidak ada nyalahin setan. Setan emang kerjanya nipu, tapi kita milih ketipu. Nabi Yunus ditegur oleh Allah dengan 3 kegelapan. Nabi Yunus ditegur karena meninggalkan dakwah. 3 kegelapan. Gelapnya malam, dikecemplungkan ke laut, gelapnya laut, dimakan ikan besar, gelapnya perut ikan. Ini nyata hadirin, bukan bohong-bohongan. Ini kisah nyata. Banyak orang yang dimakan ikan, benar? Lolosnya dari 3 kegelapan itu tobat. La ilaha illa anta. Tiada ilah ya Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah, berhak diibadahi selain hanya Engkau. Tauhid. Subhanaka, maha suci Engkau. Apapun yang Allah lakukan, yang Allah takdirkan, yang Allah ciptakan pasti sempurna baiknya. Termasuk beliau ditelan ikan, enggak ada suudzon kepada Allah. Subhanak, maha suci Engkau. Bayangkan, ini ada di perut ikan dalam keadaan sulit, tetap yakin ini adalah perbuatan Allah yang terbaik. Tidak ada yang salah dari apapun yang Allah takdirkan. Inni kuntu minadz zalimin. Sesungguhnya sayalah manusia yang zalim. Ngaku tuh, tidak nyalahin umatnya, tidak nyalahkan yang ngecemplungin, tidak nyalahkan ikan yang nelen. Jadi jangan ribet dengan orang yang sebel ke kita, dengan yang menghina, mencaci, meremehkan, memfitnah. Nggak ada apa-apanya, nggak ada bahaya sama sekali. Tapi saya sakit hati, itu mah saudara yang nyakitin diri sendiri, nggak ada kerjaan. Nggak ada bahayanya. Orang yang sebel ke kita nggak bahaya. Yang bahaya itu apa? Kita yang nyebelin. Bu, Ibu, ya udah nanya aja. Mana yang membahayakan ibu? Dosa suami atau dosa ibu sendiri? Saya tidak boleh jengkel. Ibu, mana yang akan mencelakakan ibu? Perbuatan kurang baik suami atau perbuatan kurang baik diri ibu sendiri? Suami sendiri
Benar. Itu benar. Jadi ibu lebih sibuk fokus memikirkan kekurangan kesalahan suami atau lebih fokus kekurangan kesalahan diri sendiri. Jadi ibu mau ngebongkar HP suami atau HP sendiri? Yang membahayakan ibu HP suami atau HP sendiri? Terserah ibu, pokoknya saya tidak mau berdebat. Dah ngomong sama lelaki aja. Hei lelaki, pada suami, mana yang membahayakan hidup kita? Dosa dan kesalahan istri atau dosa kesalahan diri sendiri? Enak aja diri sendiri, dua-duanya tahu. Ada dosa istri yang dipikul sendiri oleh istrinya, tapi ada dosa istri yang kita pikul karena kita sebagai kepala keluarga tidak bisa jadi contoh, tidak mendidik, tidak bersungguh-sungguh menjaga amanah. Nah gitu, jangan salah fokus, kita terancam oleh keburukan kita sendiri. Yang belum terjadi ya jaga dirilah, jangan bikin maksiat. Karena setiap maksiat itu seperti nyimpen paku. Persis di tempat kaki kita akan melangkah ke sana. Seperti menyimpan ranjau, persis di tempat kaki kita akan menginjak. Enggak meleset. Jangan menganggap remeh maksiat. Itu petaka bagi kita. Bagaimana yang sudah terjadi, segera tobat. Banyak istighfar. Kita setiap waktu terancam oleh keburukan kita. Setiap ngobrol jadi dosa. Ketemu orang jadi dosa. Iya kan? Didosaan, buka HP, yakinlah bekal jadi dosa di situ. Ada aja. Hampir tiap waktu kita ini. Makanya perbanyaklah istighfar. Man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli daiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang terus istighfar, terus minta ampun dengan sadar, ampun ya Allah, salat saya tadi tidak khusyuk. Ya, ampun ya Allah, saya acting khusyuknya. Padahal engkau tahu saya tidak khusyuk, tapi pura-pura khusyuk. Ampun, saya tadi lirik-lirik yang tidak halal, astagfirullah. Ampun tadi saya yang celetak-celetuk. Ampun ya Allah, tadi saya buang angin di mana aja. Orang ribut saya diam, engkau tahu pada saya. Oleh saya lihat kakek-kakek taetata, astagfirullah, astagfirullah. Ampun ya Allah, tadi ada kucing, saya sepak sedikit, astagfirullah. Ampun tadi ada WC umum, ada cuma 2.000, tapi saya enggak bayar. Aduh, jangan dibalas dengan mules ya Allah. Ampun, tadi ada yang minta-minta, saya kasih uang, tapi uangnya saya lempar. Astagfirullah. Hampir tiap pergerakan kita tuh banyak dosa, benar? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ampun ya Allah, tadi saya istighfarnya acting, karena dilihat orang, astagfirullah, astagfirullah. Padahal engkau tahu saya enggak lagi minta ampun, astagfirullah. Gitu. Terima kasih sahabat sekalian. Ada Ustadz Mulyadi? Segitu aja ya. Mau apa lagi? Emang segitu yang saya siapin ya. Itu juga belum tentu diamalkan ya kan? Istighfar terus. Apa sih fadilah istighfar? 1,
galau diambil oleh Allah. Sini kecemasan, kegalauan, kekhawatiran, min hammin farujan, Allah ambil, digantikan dengan ketenangan. Itu ciri yang pertama ahli istighfar. Yang kedua, wa min kulli daikin makhrajan, ada jalan keluar dari masalah apapun. Asik. Semua masalah ada dalam pengetahuan Allah. Semua masalah kita mudah kalau Allah memudahkan. Tidak ada yang ribet bagi Allah. Mengurus jagad saja beres ya. Apalagi urusan kita yang cetek suretek ini, kan? Benar? Tapi utang saya banyak. Berapa? Ada seluas galaksi. Utang cuma 10 triliun aja ribut. Saya juga nggak tahu triliun itu seperti apa. Nggak ada yang gawat, yang utangin aja dengan izin Allah. Apa susahnya Allah ngelunasin? Benar? Benar tidak sih? Saya utang 15 juta. Lah, ada yang ngutangin juga dengan izin Allah. Apa susahnya Allah ngelunasin? Kita menderita karena kita tidak ngandelin Allah. Nggak ada tuh utang lunas tanpa izin Allah, tidak ada. Walaupun kecil utangnya, tapi kalau tidak minta tolong ke Allah, nggak dibikin lunas, nggak lunas-lunas. Walaupun besar sekali hutangnya, kalau Allah mau bikin lunas, lunas. Gampang. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi, jadilah. Bu, Ibu, kalau ada masalah dengan suami, ibu banyak istighfar. Si Amah ngebela lelaki terus. Ya udah, terserah. Pak, sini aja yang gampang. Pak, kalau istri sedang ngambek-ngambek, Bapak harus bagaimana? Cerdas. Ini yang saya harapkan tuh. Tidak melawan. Ya, istighfar. Tapi saya nggak salah. Kata siapa nggak salah? Memang urusan ini tidak salah. Tapi kesalahan-kesalahan yang lain banyak. Istri tidak tahu, Allah tahu. Istighfarlah. Saya lagi istighfar, kata istri. Nah gitu dong istighfar. Ya benar berarti ya kan. Kenapa jadi berhenti? Istighfar. Dari kemarin istighfar terus gak ada perubahan. Ya tinggal berubah, betul tidak? Bukannya sakit hati, gak ada kerjaan. Sakit hati itu menyakiti diri sendiri, bukan karena orang lain. Istighfar. Dan yang ketiga, warzaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki aneka bentuk yang tidak diduga-duga. Yang belum punya jodoh, tiba-tiba ada yang naksir. Ya, gampang. Yang tidak punya uang, tiba-tiba kata calon mertua, ya udahlah, saya biayain seluruhnya. Tapi kamu nyicil, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nanti Allah yang nyicilin. Nggak lulus, jadi lulus. Yang tidak punya kerjaan, ditawarin kerjaan. Mudah bagi Allah. Semua urusan itu mudah itu kalau Allah yang memudahkan. Istighfar. Terima kasih hadirin sekalian. Kita mulai lebih awal, kita akhiri lebih awal. Amalkan ya. Nikmat apapun syukuri sebanyak-banyaknya. Dan kalau ada kepahitan sekecil apapun istighfar. Batuk istighfar. Enggak usah nyalahin siapa-siapa, istighfar saja. Minta ampun. Dan tahan diri dari perbuatan maksiat. Karena maksiat pasti berbuah bencana bagi kita. Nauzubillahi min dzalik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Duha yang maha menata berkahi majlis ini. Ya Allah, ampuni semua dosa kami.
sebanyak apapun ya Allah. Hapuskan sekelam apapun masa lalu kami. Bersihkan dari hina apapun aib-aib yang kami sembunyikan. Engkau tahu ya Rabb, betapa banyak aib yang kami sembunyikan. Ampuni ya Allah, maksiat yang berulang-ulang kami lakukan, padahal kami tahu itu dosa. Kuatkan kami untuk menghindari maksiat ya Allah. Kuatkan iman kami agar bisa menjauhi dosa. Ya Allah, Allahumma ahti nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, karuniakan kepada kami jiwa yang takwa. Bersihkan jiwa ini ya Rabb. Engkau sebaik-baik yang bisa membersihkannya. Engkaulah pelindung dan penolong jiwa ini. Ya Allah, Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni semua keburukan akhlak kami kepada orang tua. Ampuni ibu bapa kami ya Allah. Muliakan, bahagiakan, jadikan husnul khotimah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Ringankan di yaumal hisab. Jadikan ibu bapa kami ahli surga. Ya Allah, ampuni guru-guru kami, para ulama, hamba-hamba yang Kau pilih menjadi jalan kami mengenalmu. Balaslah semua kebaikannya, muliakan keluarga dan keturunannya. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Ampuni, sayangi hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami. Ampuni, sayangi hamba-hambamu yang pernah kami zolimi ya Allah. Juga ampuni hamba-hambamu yang pernah menyakiti kami. Ya Allah, karuniakan kepada kami akhlakul karimah. Ya Rabb, karuniakan kepada kami rumah tangga sakinah. Titipkan keturunan hamba-hambamu yang soleh-solehah. Sembuhkan yang sedang sakit ya Allah ya Syafi. Cukupi yang sedang kekurangan. Lepaskan dari lilitan hutang. Ya Allah, berikan jalan keluar yang sedang dihimpit masalah dan urusan. Kabulkanlah yang berhajat ya Rabb. Berikan lebih baik dari apa yang diminta. Ya Allah, karuniakan kepada kami istiqomah. Jangan cabut nikmat iman ini. Ya Allah, jadikan kami menjadi bukti indahnya agamamu. Jadikan kami menjadi jalan ilmu, jalan rezeki, jalan maslahat, jalan hidayah bagi sebanyaknya hambamu. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Tolonglah saudara-saudara kami ya Allah, bebaskan dari penjahat, dari penjajahan ini ya Rabb. Engkaulah yang menguatkan iman, Engkaulah yang memberikan kekuatan, kesabaran dan kemenangan. Ya Allah, istiqomahkan sisa umur kami ini ya Karim. Andai suatu saat hidup kami berakhir, wafatkan kami husnul khotimah. Lapangkan kubur kami, kumpulkan kami semua di surga. Bersama orang tua kami, bersama orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar.